Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi teori dan penggunaannya. Jadi ke pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan teori? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel yang saling berhubungan, definisi, dan proposisi. Mereka menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan fenomena ilmiah. Lalu ke pertanyaan yang kedua, apa tujuan atau fungsi teori secara umum maupun secara khusus dalam penelitian? Jadi, teori memberikan konsep relevan, asumsi dasar yang dapat digunakan, membantu memandu pertanyaan penelitian yang mungkin dan membantu memberi makna pada suatu data. Jadi ada sih cara-caranya juga. Makanya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menggunakan teori untuk menganalisis fenomena sosial dan berikan contohnya. Yang pertama itu adalah teori fungsionalis. Teori ini menunjukkan bahwa semua bagian masyarakat memiliki fungsi masing-masing dalam masyarakat. Semua lapisan sosial bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika ada suatu elemen dalam masyarakat yang tidak dapat berfungsi secara normal, dapat menimbulkan kekacauan dalam situasi sosial. Akhirnya, penyakit ini menimbulkan masalah sosial. Contohnya itu adalah pelaku kriminal termasuk dalam penyakit sosial yang merusak tatanan fungsi sosial di masyarakat yang stabil. Lalu lanjut ke contoh yang tahapan yang kedua, itu adalah teori konflik. Menurut teori ini, permasalahan sosial bersumber dari berbagai konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Ada dua pandangan tentang teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Munculnya teori Marxis karena adanya ketimpangan antara kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh ketidaksetaraan tersebut. Bertentangan dengan teori Marxis, teori non-Marxis berfokus pada konflik antar kelompok sosial dalam masyarakat. Konflik ini itu biasanya disebabkan oleh kepentingan yang berbeda di antara sekelompok orang lah. Contohnya adalah orang miskin untuk naik kelas melakukan tindakan kriminal, sedangkan orang kaya bertahan untuk memperluaskan jaringan usahanya agar bisa bertahan dalam kekayaan. Yang teori ketiga adalah teori interaksi simbolis. Teori tersebut menyatakan bahwa perilaku setiap orang didasarkan pada makna simbolik yang muncul dalam situasi tertentu. Teori tersebut mempelajari masalah sosial dengan dua gagasan. Teori pertama adalah teori label. Jadi menurut teori label itu situasi sosial dalam masyarakat dikatakan bermasalah karena situasi ini dianggap sebagai suatu problem. Teori kedua adalah teori konstruktivisme sosial. Menurut teori konstruktivisme sosial, masalah sosial itu merupakan hasil konstruksi manusia yang disebabkan oleh interaksi yang intens antara individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal yang tidak normal. Itu jadikan sebagai hal yang biasa atau bahkan aktif. Jadi contoh dari teori label adalah seperti kita bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang kita interpretasikan. Dari perilaku atau tindakan kita itu juga dapat dijadikan sebagai sebuah contoh, seperti pas kita di kafe, ketika duduk kita menginterpretasikan bahwa diri kita adalah seorang pelanggan. Sedangkan orang yang mendekati kita menawari menu adalah pelayan kafe. Jadi ketika ditanya mau makan apa, kita menjawab sebagaimana pelanggan ditanya seorang pelayan. Lalu contoh dari teori konstruktivisme sosial adalah ketika kita berpikir sebagai pelanggan, maka kita berperilaku dan bertindak sesuai peran kita sebagai seorang pelanggan. Peran sebagai pelanggan dan juga pelayan restoran, pemilik restoran, dan sebagainya secara konstan dikomunikasikan sehingga berlangsung dalam interaksi sosial. Proses interaksi sosial tersebut menciptakan makna yang ajak tentang apa itu pelanggan, bagaimana harus bertindak, apa itu pelayan, bagaimana harus bertindak, dan sebagainya. Makna tentang bagaimana menjadi pelanggan atau pelayan adalah produk dari konstruksi sosial tersebut. Jadi sekian pembahasan kali ini tentang teori dan penggunaannya. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan
apa namanya, semoga bermanfaat guys. Terima kasih.